Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah hampir masuk tanggal 15 bulan Sya'ban, atau dengan istilah nisfus Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ruya an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Sya'ban fatahiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fih. Hadis riwayat dari Abi Umamah al-Bahili. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata beliau berkata, artinya Rasulullah bersabda, idza dakhala Sya'ban, apabila sudah masuk bulan Sya'ban, fatahiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fi, maka sucikanlah diri kalian, sucikanlah hati kalian, wa ahsinu niyatakum fi, dan perbaikilah niat kalian di dalam bulan Sya'ban. Artinya anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita sudah masuk bulan Sya'ban, dan insya Allah besok malam Jumat kita akan masuk pada malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 bulan Sya'ban. Sedangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita masuk pada bulan Sya'ban, sudah berada di bulan Sya'ban, maka sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Untuk apa? Untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau hati kita bersih, masuk bulan Ramadan, kita akan merasa senang masuk bulan Ramadan, merasa bangga, merasa bahagia. Seakan-akan, bahkan bukan seakan-akan, masuknya bulan Ramadan akan mempengaruhi jiwa kita, membekas dalam diri kita. Terkadang orang masuk bulan Ramadan itu seakan-akan tidak merasa bahagia, tidak merasa bangga, bahkan dianggap samalah dengan bulan-bulan yang lain. Tapi kalau kita mempersiapkan mulai bulan Syawal, mulai bulan Rajab sampai bulan Syawal, dipersiapkan dengan benar sebagaimana Rasulullah mulai bulan Rajab sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baghlighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ini yang selalu didoakan oleh Rasulullah, dijadikan doa, dibaca oleh Rasulullah ketika masuk bulan Rajab. Nah, kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, maka jiwa kita harus bersihkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana untuk membersihkan hati kita?
bagaimana untuk membersihkan jiwa kita? Maka banyak cara yang kita lakukan untuk membersihkan hati kita. Di antaranya ialah perbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak membaca Al-Quran. Ini untuk membersihkan hati kita. Selain itu, kita juga memperbanyak membaca istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ini suatu ikhtiar untuk membersihkan hati, untuk membersihkan jiwa, sehingganya masuk bulan suci Ramadan merasa bangga, merasa bahagia dengan bulan suci Ramadan. Masuk bulan Ramadan senang beribadah, semangat beribadah kepada Allah, istiqamah salat, istiqamah membaca Al-Quran. Karena hati kita sudah dipersiapkan untuk masuk bulan Ramadan mulai sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban. Di samping itu, kita memang dituntut untuk selalu membersihkan hati kita. Kata Imam Ghazali, qalbu, hatinya di orang mukmin itu, orang yang beriman kepada Allah itu harus mampu menjaga hatinya. Qalbu fayukhriju minhul adawata wal buhtana wa hasadal ikhwan. Orang yang khauf, orang yang takut kepada Allah, orang yang mukmin harus mampu menjaga hatinya. Sifat permusuhan, dendam, semuanya dikeluarkan dalam hatinya. Tidak boleh ditaruh dalam hati. Apalagi hasud kepada saudara-saudara. Jangan sampai ada di dalam hati kita. Hasud, dengki, iri itu merupakan penyakit hati yang tidak boleh kita biarkan berada dalam hati kita. Harus dibuang, harus dibersihkan. Kalau mampu kita membersihkan hati, maka di situ kita sudah mencapai tingkatan khauf, orang mukmin yang benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinu niyatakum, dan juga memperbaiki niat. Tidak ada niat yang baik kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Sya'ban ini kita niatkan segala sesuatu yang kita kerjakan hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa di bulan Sya'ban di antara hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah, kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah, kata Siti Aisyah, Rasulullah itu paling banyak melakukan puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Maka dalam satu hadis, wa fin Nasa'i min hadisi Usamah, hadis dari Usamah, qultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Suatu saat saya bertanya kepada Rasulullah, kata Usamah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dari bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah itu paling banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh Usamah? Qala, Rasulullah menjawab, dzaka syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mana manusia banyak yang lupa dengan bulan Sya'ban.
dengan bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'malu li rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal seorang hamba dihaturkan kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi catatan amal kita selama 1 tahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Maka ketika Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Maka jawaban Rasulullah yang pertama, karena di bulan Sya'ban itu amal-amal hamba diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, fauhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Maka saya senang pada waktu catatan amalku ditunjukkan kepada Allah sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah di bulan Sya'ban itu lebih banyak berpuasa. Masyarul muslimin rahimahullah, itulah diantara yang diajarkan atau dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk selalu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena amal kita, catatan amal kita ditunjukkan kepada Allah. Artinya bergantian buku catatan amal kita adalah di bulan Sya'ban. Maka masih ada kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Besok malam adalah nisfus Sya'ban, di mana menurut sebagian ulama nisfus Sya'ban itu adalah malam peleburan dosa, pembebasan dosa. Masyarul muslimin rahimahullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 12.